warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini selamat pagi ya para siswa semua. Salam sehat selalu walaupun pada pandemi seperti ini. Semoga selalu semangat dalam pembelajaran ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Di sini kita melakukan pembelajaran dari sinkron, mana para siswa semua nantinya akan mempelajari dari video pembelajaran yang telah saya buat di sini. Jadi kita akan membahas tentang transmisi manual, ada gejala-gejalanya, dan ada perawatan dari sistem transmisi manual. Kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini apa sih kenapa kita harus mempelajari dari sistem transmisi manual? Nah, yang pertama di sini nanti kita akan mengetahui fungsi dari transmisi manual, ada komponen dan dari cara kerja transmisi manualnya. Ini cara kerjanya itu meliputi dari perpindahan gigi-gigi. Dan yang kedua itu menentukan cara pemeriksaan dan perawatan transmisi manual. Dan yang ketiga itu mengetahui gejala-gejala kerusakan yang ada pada transmisi manual. Selanjutnya di sini ini sebenarnya petunjuk penggunaan media ya. Di medianya nanti bisa di-share-kan di WhatsApp group. Nanti kalau misalkan yang menggunakan laptop itu bisa menggunakan dari multimedia ini. Nanti diklik-klik dari menu-menunya. Di sini kan ada materi, ada video, dan ada evaluasi. Dan di sini di sini apa sih fungsi dari sistem transmisi? Nah, di sini jadi transmisi itu berupa rangkaian dari gigi-gigi ya. Kenapa itu dirangkai? Nah, karena di sini untuk menghasilkan perubahan momen gitu. Perubahan momen yang berbeda kayak di sini, kayak di gambar gitu. Kan giginya ini kecil. Nah, kalau kecil ini mutarnya cepat. Nah, terus kemudian dilalui oleh gigi yang besar gitu. Gigi yang besar di sini apakah kecepatannya sama antara yang kecil sama besar? Nah, tentu beda. Nah, tentu cepat yang kecil. Namun di sini torsinya berat yang giginya itu besar. Jadi di sini ini cepat, ini yang gigi kecil. Nah, ini outputnya jadi geraknya itu kecil karena ini perpindahannya besar. Kalau sebaliknya ini yang gigi yang besar itu yang memutar, ini dampaknya ini memutarnya itu kecil, ini akan besar gitu. Yang kecil akan memutarnya akan cepat, namun torsinya yang dikeluarkan itu. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi transmisi tadi yang berubah momen, terus berubah kecepatan kendaraan, kayak tadi memungkinkan kendaraan bergerak mundur. Jadi nanti ada namanya gigi itu ya, gigi mundur. Nah, di sini ntar ada 3 gitu. Di sini nanti ada pertambahan gigi 3. Jadi nanti arahnya bisa berbalik arah. Kemudian terus memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi netral gitu ya. Jadi kan mesinnya kan itu kan putar terus sebenarnya. Namun di transmisi itu dihentikan putarannya gitu. Tidak sampai roda. Itu adalah fungsi dari transmisi. Nah, selanjutnya. Nah, di sini adalah komponen-komponennya ya. Ini komponen-komponen secara utuh ya. Di sini ada sebenarnya ini terlihat rumit ya sebenarnya kalau dipahami cukup sederhana. Di sini gigi-giginya kan ada yang kecil, besar. Kalau biasanya sih kalau transmisi itu gigi satu pasti ada yang di belakang itu urutan gigi 1, 2, 3, 4. Nah, ini gigi reverse atau gigi mundur ya. Ada output, ada input sub. Nah, di sini ini output sub ini, di sini sub ini tidak menghubung ke gigi-giginya itu, tidak berhubungan langsung karena di sini giginya masih dalam kondisi netral. Kalau misalkan netral ini tidak langsung di portnya. Nanti dijelaskan ya lebih lanjut. Nah, di
ini apa sih dari komponen-komponen transmisi ya? Dari transmisi manual sebenarnya di sini komponen-komponen transmisi manualnya itu berupa transmisi jenisnya itu sinkron mesh, transmisi sinkron mesh. Karena di sini transmisi sinkron mesh itu sangat banyak digunakan pada mobil-mobil generasi sekarang. Sebenarnya ada juga yang komponen-komponen dari transmisi jenis constant mesh sama sliding mesh. Namun constant mesh dan sliding mesh itu sudah lawas, sudah ditinggalkan karena perpindahan giginya itu dirasa cukup sangat tidak efektif atau sangat susah untuk melakukan perpindahan gigi karena tidak ada pergantian dari sinkron mesh tadi. Nanti harus dijelaskan ya apa itu sinkron mesh. Di sini yang pertama itu adalah cell hub. Ini cell hub ini berhubungan dengan gigi ya, ini gigi pemida. Ini digambarkan kayak ada cekungan nih di gambar. Nah ini nanti ada giginya kayak gini. Giginya bentuk kayak garpunya nangkap di itunya, di cekungan dari sel hubnya. Nanti buat digerakkan ke kanan atau kiri, itu dari fungsi hub untuk membedakan gigi percepatan. Nah, terus kemudian ada sinkron mesh tip. Nah, di sini sinkron mesh tip juga berfungsi untuk menghubungkan ya antara tadi itu cell hub dengan clutch hub. Di sini agar gigi percepatan dapat terhubung dengan poros output. Nah, jadi di sini ini kan poros outputnya seperti ini. Nah, di sini ini ada gigi gitu. Giginya itu tidak berhubungan dengan poros output sebelum sel hubnya itu mengunci atau dipindahkan. Misalkan dipindahkan itu mengunci. Jadi giginya itu nanti ada bantalannya gitu. Jadi giginya mutar di bantalan, tapi main tabnya itu atau porosnya itu tidak ikut berputar saat diputar. Kalau misalkan dipindah, itu kan bentuknya nanti dipindah kan mengerucut, mengunci dari porosnya. Nah nanti porosnya berhubungan, terus akan memutar gitu. Jadi putaran gigi nanti gigi berputar, maka poros outputnya itu berputar gitu. Nanti diteruskan ke roda. Jadi ini sinkron mesh tip tadi ya, untuk menghubungkan antara level hub untuk mengunci dari giginya gitu, untuk menghubungkan gigi dengan itunya poros main subnya untuk dihubungkan ke poros. Kemudian ini ada ring sinkron mesh yang berfungsi untuk menyesuaikan kecepatan antara tadi gigi yang slab hub itu yang ada kan di dalamnya tadi ada gigi-giginya ya. Nah, nanti kita cek dulu. Nah, di sini kan ada gigi-giginya nih. Nah, kemudian saat pindah kan putarannya pasti berbeda dengan ini. Tuh, saat berpindah kan itu posisi mobil jalan itu cepat banget. Nah, terus saat kopling diinjakan transmisi berhenti. Nah, itu gigi dipindahkan. Nah, di situ dari ring sinkron mesh ini itu kayak mengrem gitu, melakukan penyesuaian percepatan antara gigi yang di slab hub sama yang di gigi yang sinkron mesh tipnya gitu. Nanti kan berhubungnya kerucut gitu, kan kerucut dari sini sinkron meshnya. Nah, kita dorong ke sana kan semakin menekan ini berputar, ini melambat, putarannya sama gitu, langsung terhubung dengan belakang tadi. Terus kemudian gigi percepatannya itu mengunci. Ini fungsi dari sinkron mesh. Selanjutnya ini adalah bantalan percepatan tadi ya, ini bantalan percepatan untuk memutuskan hubungan antara main sub dengan gigi percepatan ya, di mana tadi saat gigi berputar pada posisi netral itu kan berada di tengah. Nah, tengahnya itu berupa bantalan. Di sini ada bantalan luncur. Nah, di sini kan bantalan luncur, namanya bantalan luncur kan berarti memutar saja. Nah, giginya berputar namun tidak berhubungan
mekanisme perpindahan ya. Di sini ada zipbox sama lain. Di sini tadi ya ini zipbox yang bentuknya kayak gini. Nah, tadi menggerakkan dari itu double hubnya. Nah di sini ada di sini ada tempat perpindahan ya, tempat gigi percepatan. Di sini ada ini. Ini kalau misalkan ini yang belakang, ini giginya kita tarik ke belakang, itu masuk gigi satu, gigi ke depan, gigi dua, terus yang ini yang di depan ini kalau ke belakang itu gigi tiga, ke depan itu gigi empat. Dan di sini kebetulan percepatannya ada 4 saja. Kalau misalkan gigi 5 itu ada di sini, ini harusnya ada tambahan lagi. Dimana kalau gigi 5 itu belum satu putaran output, misalkan 0,8 putaran ya, 0,8 putaran output sub, itu menghasilkan satu putaran output sub gitu. Itu kalau misalkan gigi 5 dan seterusnya lah, itu biasanya seperti itu. Ini ada tambahan gigi lagi biasanya ini di belakang sama gede sama gigi mundur. Ini gigi mundurnya ini sebenarnya gambarnya juga salah. Ini harusnya gigi mundurnya ini sejajar di sini. Nanti kalau misalkan dimajukan ini 3, ini sebenarnya ini tidak berhubungan terlebih dahulu. Ini ini kan intinya melalui ini terus berikutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Langsungnya, nah ini posisi gigi netral ya. Ini posisi gigi netral berarti ini tidak berputar. Terus ininya yang biru ini tidak berputar. Ini arah putarannya ini ke sini, ikutin arah mana sampai ke poros motor tadi. Ini poros motor sudah berhenti di sini. Putarannya sudah berhenti di sini, tidak diteruskan ke solder, ke propeller, terus tidak. Ini yang biru soalnya tidak berhenti. Kemudian selanjutnya yaitu gigi percepatan ya. Dari sini gigi percepatan ke posisi 1. Jadi posisi ke 1 tadi ini yang hijau ini, hijau ini, terus kita kalau misalkan gigi 1 ini bergerak ke belakang. Nah, ke belakang kunci dari gigi ini yang besar, gigi 1. Nah, karena terkunci, yaitu berhubungan dengan main sub yang biru ini. Maka alirannya dari sini terus ke bawah, ke motor, ke poros motor, ke atas, dan menghasilkan percepatan gigi 1. Nah, karena ini giginya besar ya, pasti gigi 1 ini geraknya cepat, ya inputnya putarnya cepat, pasti di sini di poros outputnya putarannya itu lambat. Namun di sini torsinya besar karena di sini giginya itu banyak, perbandingan giginya itu lebih banyak, dan ini yang gigi dari counternya itu kecil, pengeratnya itu kecil. Ini nanti menghasilkan banyak. Dan di sini yang kecepatan kedua, di sini yang hijau-hijau ini, yang belakang ini sahabat yang belakang itu dipergerakan ke maju ke depan. Nah, maju ke depan maka posisi giginya itu akan posisi gigi 2. Posisi gigi 2 nanti kekunci. Nah, maka gigi 2 ini yang berhubungan dengan poros. Nah, yang lainnya itu tidak berhubungan. Ini alirannya seperti ini, ke atas ke gigi 2 langsung ke poros. Ya ini tetap berputar, cuma berputarnya itu dalam bantalan saja gitu, tidak mempengaruhi, dalam bantalan telunjuk saja. Jadi yang benar-benar saat berhubungan dengan poros outputnya itu gigi yang sedang dikunci itu, ini kan gigi 2, maka gigi 2 yang sedang berhubungan dengan yang biru ini atau poros. Ini percepatan 3, ini jika posisi dalam bab yang itu ini yang depan itu digerakkan ke belakang, maka itu akan menyebabkan percepatan 3 ya. Di sini percepatan 3 ini dari sini terus ke counter, ke atas, ke atas nih melalui
tentunya itu sama antara poros input sama output itu torsi ataupun percepatannya itu sama yang dihasilkan oleh mesin gitu, karena di sini langsung lurus gitu, tidak melewati dari counter shaft itu, langsung terhubung lurus. Ini karena kunci ini langsung menghubung ya, ini langsung terhubung langsung ke sana ya, walaupun ininya putar gitu, berputar juga urus motornya, cuma kan ini langsung berputar ke sana karena di sini langsung berhubungan. Nah ini yang level hub yang hijau itu digerakkan ke depan itu langsung berhubungan dengan gigi 4, dan gigi 4 itu menghubungkan sama yang biru-biru ini, dimana ini adalah main subnya, nanti prosesnya berhubungan sama gigi 4. Di sini ada juga gigi 5 nanti. Nah di sini, ini sebenarnya ini belum gigi mundur ya, ini ada gigi 5 di sini. Yang di belakang itu kan ada yang hijau-hijau yang di bawah nih. Nah itu kalau misalkan kita gerakan ke belakang, nah itu akan menghasilkan gigi 5, dimana nanti putarannya ini dari sini ke sana, counter shaft ini sampai penuh. Nah counter shaft sampai penuh itu gigi yang paling belakang di bawah di sini seperti panas, kemudian ke yang gigi biru dan menghasilkan putaran yang lebih cepat, tapi tidak meningkatkan itu ya top speed ya. Ini cuma meningkatkan putaran aja gitu, tidak meningkatkan top speed dari kendaraan. Dan di sini gigi mundur ya, di sini gigi mundur, ini gigi yang ini di gigi ini digerakkan maju ke depan, maka kan ini kan jadi kayak gini nih, kayak yang ditunjukkan nah ini misalkan A putar ke depan, nah B kan akan putar ke belakang, C putar ke depan, E ke belakang, D ke depan, gitu. Misalkan ini A ke depan, maka D itu akan putar ke belakang, maka menghasilkan putaran mundur seperti itu. Jadi cara kerja posisi gigi mundur seperti itu. Ini ada tambahan nanti gigi E juga misalkan jika mau putus itu dimundurkan, ini gigi E-nya jadi mundur kayak yang di belakang. Nah di sini perlu digarisbawahi bahwa gigi mundur itu sebenarnya tidak ada dari mekanisme ring sinkron mesh gitu. Tidak ada mekanisme ring sinkron mesh. Artinya di mana, karena tadi ya sesuai fungsi dari ring sinkron mesh itu menyesuaikan putaran gigi yang akan dikunci kan. Nah di situ tidak boleh teman-teman itu, para siswa semua itu misalkan naik mobil lagi jalan tiba-tiba langsung gigi mundur gitu, gigi R. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Nanti ntar gigi satunya ntar pada rontok. Nah di situ karena ada nggak bisa menyatu gitu, giginya itu nggak bisa menyatu. Ini soalnya lagi puter itu, ini giginya maju gitu. Ya kayak motor apa ya, motor matic itu kan udah nyala tapi dislah gitu kan, bunyinya kemek gitu, itu ya juga bahaya gitu karena giginya tidak menyangkut. Nah ini seperti gigi mundur ya. Nah, selanjutnya itu udah bisa. Nah di sini dia udah bisa kerusakan ya, di kerusakan yang terjadi di transmisi. Ini gigi tidak masuk, ini bekas sinkronisasinya atau lemah atau patah, dan di sini kan misalnya di sini ini ada bekas-bekasnya itu tidak itu lemah atau patah, maka pengeremannya itu sangat susah gitu, yaitu tidak bisa menyesuaikan kecepatan antara yang sinkromesis sama sel button gitu. Maka giginya itu susah masuk, kayak kasus tadi gigi limbahkan karena tidak ada sinkromesis. Kalau sinkromesis rusak ya pasti susah masuk. Terus alur dalam ring sinkromes halus, ini alur sinkromes mantap pada kerucut naik tinggi. Ini kan bentuknya kerucut sinkromes untuk mengerem, yaitu kalau misalkan halus itu
gigi loncat, ya loncat ya jadi tidak masuk gitu ya. Di sini katanya itu apa sih penyebabnya? Di sini ada garpu pemijat tadi ya. Garpu pemijat ini haus. Kemudian ini sebenarnya ada lagi nih tongkatnya itu kan kayak gini. Misalkan kalau misalkan porosnya ke atas gini, kan ini mesti kendor gitu. Kayak tangannya itu kendor ke atas karena di sini bengkoknya ke bawah gitu ya, ke tengah ini poros ini bisa kayak anak panah itu bengkoknya ke bawah kan ininya jadi ke atas maka kan kendor, itu juga menyebabkan gigi loncat juga. Ini ruas kontrol bengkok, nah ini bengkoknya ke bawah gitu. Ini poros otaknya aus ya, ini poros otak aus dia ya, ini poros mensapnya itu yang ini giginya itu aus udah makin mentikis, nanti itu menyebabkan gigi loncat ya. Walaupun netral nanti bisa giginya itu bisa loncat dan efeknya gigi loncat ini juga bisa. Nah, ini selvernya aus tadi ya, selver ini bagian-bagian ininya ini giginya itu aus akan menyebabkan gigi loncat juga. Bearing aus, bearingnya sebar untuk kanan atas, bearing-bearingnya di jarum-jarumnya itu aus, ini jarum-jarumnya hilang satu aja udah sangat kendor itu ya, saat kotak backlashnya makin besar jadi giginya loncat di permukaan gigi terlalu, jadi gigi dasarnya sudah aus juga akan menyebabkan. Selanjutnya ini ada tidak gigi keras. Nah ini tidak gigi keras ini apa? Sindrom Mesh-nya itu macet. Nah di sini sindrom Mesh-nya macet ini macet karena apa? Karena kurang pelumasan bisa, dan karena ada kotoran. Kotorannya itu biasanya di dalam situ berupa gram-gram besi-besi gitu. Kan buatnya kuning kan. Kenapa buatnya kuning kan ini agar tidak ada penasaran. Dan di sini kalau misalkan kotor ini macet ya, perpindahan giginya itu sangat keras. Sel balapnya mendorong sindrom Mesh-nya kuat karena ini kita kotor, apalagi ini bagian kerucutnya ini yang di dalam. Ini ada sindrom Mesh aus, ya ke berbagai keras. Ini poros pemindah garpu. Nah ini poros pemindah garpu itu bengkok. Nah apa bedanya bengkok tadi sama yang sekarang? Kalau tadi kan bengkoknya ke atas ke bawah, maka kan menyebabkan gigi pemindahnya itu sedikit longgar menyebabkan gigi loncat. Nah kalau ini itu kebalikannya itu, jadi nekuknya itu ke atas, kan ke atas kayak gini. Nah sebelumnya kan ke bawah gini. Nah, ini menekan dari double hub-nya gitu. Nah itu kan karena tekanan itu jadi ke bawah. Nah itu sangat sulit digerakkan itu. Malah bahkan bisa macet itu, tidak bisa berpindah kalau bengkoknya sangat parah. Bengkok ke atasnya itu sangat parah. Bengkoknya kayak gini. Menekan. Gitu. Bahkan harusnya kayak gini. Kalau kayak gini kan menekan, tekan ke bawah. Kan susah gerak. Gigi percepatannya kotor atau kurang pelumas. Gigi pasti kotor, banyak gram gula mungkin, banyak kotoran apa, terus ini sangat susah digerakkan. Menyebabkan terjadi. Di sini suara transmisi fisiknya, ini ada kotoran dari gram, mungkin ini gigi-giginya pada lepas, ada yang vokal, itu juga menyebabkan gigi transmisi fisiknya. Ini backlash giginya itu kebanyakan di sini artinya backlash itu kan kayak kendoran gitu. Nanti giginya itu kocok gitu. Nah, kalau misalkan backlash-nya terlalu besar karena di sini pengencangannya tidak kendor ya, tidak
kencang gitu, dan ini backlasnya akan besar gitu, maka kocak maka menyebabkan sentuhan antara benda-benda logam menghasilkan yang berisik. Dan di sini ada permukaan di dasar arus, di dasar arus juga menyebabkan kelonggaran juga, jadi berisik. Kemudian di sekunder arus ya. Sekunder itu yang di sini tidak ada gambarnya. Yang sekunder itu yang di counter ya, counter mesh yang counter shaft itu ada di giginya, itu juga di giginya aus, porosnya aus, juga kendor juga menyebabkan berisik. Dari aus ini, bearingnya ini aus juga berisik, apalagi di copot satu ini bantalan jarumnya kemudian loncat kemana-mana itu sangat berisik juga. Ini olinya jelek atau tidak cocok itu, dan olinya itu kurang menyebabkan ya, di sini kita memasuki perawatan. Di sini sebenarnya perawatan dari sistem transmisi, perawatan pemeriksaan itu sangat banyak. Di sini mungkin saya menjelaskan dari perawatan yang sering-sering terjadi aja, yang sering-sering terjadi pada transmisi manual. Di sini pertama ya ini poros main shaftnya ya, ini diperiksa, ini biasanya ini bengkok gitu. Ini periksanya pakai kick, ini ada kick block, nanti ini diputar gitu. Nah diputar ini jarumnya sejauh mana gitu ke bengkokannya gitu. Di sini batas limitnya ya 0,03 mili sampai 0,06 mili. Kalau misalkan sudah cukup itu nanti press bukan lagi ada tukang. Di sini ada batas limitnya 0,015. Kalau melebihi juga ini dicek juga ini masalah misalnya apakah ada arus atau vokal atau itu biasanya kalau udah seperti itu atau berkarat sudah parah banget ya baiknya diganti. Nah ini ada perawatan counter ya, tadi kan main shaft, ini counter shaft atau di sekunder atau poros sekunder itu yang gini yang terletak di bawah tadi. Ini juga periksa keausannya, ini periksa apakah ada total, terus diameter ini bawah, ini diameter ini bawah sama ini itu banyak apa enggak gitu. Biasanya nanti kalau misalkan ini kan kendor, kalau itu akan menyebabkan kalau ini kekocakan standarnya itu ada 0,2 sampai 0,5. Dilakukan penggantian yang sudah keausannya itu sudah parah, baiknya diganti. Dan ini ada perawatan sinkromes ya, ini sinkromes periksa juga ini misalkan ada kotoran-kotoran ini nanti bersihkan ya. Bersihkannya ini ada pakai ampas, biasanya itu pakai supaya yang buat katup itu lupa ada yang namanya embril. Nah itu biasanya pakai itu buat mengisi kotoran-kotorannya ya. Dan pakai ampas bersihkan biasanya ke kata embril kan udah buat khusus di sini kita pakai filler kit ya. Ini kita celahnya gitu, celah ini nih, ini kan ini masuk ke sini, ini yang di pojok bawah bagian kanan masuk ke sini, itu ini sinkron aja dimasukkan, nanti filler kitnya masuk ke dalam sini. Nah ini harusnya ini standarnya itu 0,8 sampai 0,6 mili. Kalau misalkan sudah batas limit ya sebenarnya baiknya diganti dari ring sinkronis. Biasanya emang ring sinkronis ini sering banget ya diganti gitu. Karena juga sering mengalami kerusakan. Biasanya ini kerututnya ini pegang hingga kerutut banget ya. Ini ada perawatan bantalan, ini ada bantalan poros belakang, bantalan input, bantalan rapat
oli ganti snapring. Nah, biasanya kalau melakukan pembongkaran transmisi ini pasti diganti, kandalan ini diganti. Kenapa? Kalau nggak diganti ntar olinya itu bocor. Misalnya ini ringnya diganti untuk kandalan. Juga periksa ya kalau ada bocoran nanti ya masalahnya ini masalah sama rapat kulit. Jadi sini kalau misalkan transmisinya bocor. Kemudian ini ada perhatikan oleh transmisi ya. Ini oleh transmisi harus diperhatikan. Itu berarti biasanya itu pergantiannya itu 20 km atau 25.000 km. Tapi pengalaman saya kemarin di Mitsubishi, kalau misalkan mobil-mobil Mitsubishi itu pergantian oli transmisi itu sekitar 40 km sampai 45 km. Jadi tergantung mobil masing-masing gitu ya. Ini spek yang umumnya ya dari spek oli transmisi itu saya 80W, mil 90 KLK. Ya, hati-hati juga spek olinya tiap mobil mesti beda gitu. Diperhatikan juga. Nah, di sini ini video kayak kemarin ya. Mungkin segitu dulu ya untuk penjelasan dari suatu materi. Nanti misalkan ada yang ditanyakan, monggo didiskusikan di grup WA saja. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, semangat terus untuk mengikuti pembelajaran. Ada pertemuan selanjutnya. Sekian ya.